Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Hidayati Akromah. Saya dari kelas 2019A PGSD di Universitas Riau. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang globalisasi dan kerjasama antar bangsa. Menurut asal katanya, globalisasi diambil dari kata global yang maknanya ialah universal. Ahmad Suparman menyatakan, globalisasi adalah suatu proses yang menjadikan suatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dasar oleh wilayah. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali definisi kerja, sehingga dapat memberikan dari sisi mana orang lain melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia ini semakin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan koeksistensi dengan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat. Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adik kuasa, sehingga bisa saja orang lain memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuk yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia, dan negara-negara kecil semakin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Oleh sebab itu, globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lainnya seperti budaya dan agama. Theodore Levitt merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi pada tahun 1985. Istilah globalisasi diambil dari kata globalisasi yang masuk pada kemunculannya jaringan sistem sosial dan ekonomi berskala internasional. Istilah ini pertama kali digunakan sebagai kata benda dalam sebuah tulisan berjudul Menuju Pendidikan Baru. Kata globalisasi di sini menunjukkan pandangan pengalaman manusia secara menyeluruh di bidang pendidikan. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan, interdependensi aktivitas ekonomi dan budaya. Meski pihak menyatakan bahwa globalisasi berawal di era modern, beberapa pakar lainnya memantau sejarah globalisasi sampai sebelum zaman penemuan Eropa dan lemparan ke dunia baru. Ada pula pakar yang mencatat kejadian globalisasi pada milenium ketiga sebelum Masehi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Keterhubungan ekonomi dan budaya dunia berlangsung sangat cepat. Pada awal abad ke-19, perkembangan bentuk transportasi baru seperti kapal uap dan kereta api dan telekomunikasi yang menyusutkan rel dan waktu memungkinkan interaksi global dengan sangat cepat. Pada awal abad ke-20, kendaraan darat, angkutan antar moda, dan maskapai penerbangan membuat transportasi semakin cepat. Penemuan telekomunikasi elektronik seperti telepon genggam dan internet membuat miliaran orang bisa saling terhubung dengan berbagai cara pada tahun 2010. Contoh-contoh isu globalisasi. Yang pertama pada bidang teknologi dan informasi, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang politik, yang keempat bidang sosial dan budaya. Yang pertama pada bidang teknologi dan informasi. Teknologi dan ilmu pengetahuan adalah dua hal yang saling terhubung semua orang di dunia, karena memiliki nilai yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. Karena itu, teknologi sangat dibutuhkan oleh semua orang. Salah satunya adalah penerapan fitur tambahan dan pemanfaatannya. Selain yang berkembang teknologi di dunia, ada banyak hal yang dibangun oleh teknologi dan memberikan dampak negatif dan dampak positif. Salah satu contohnya seperti handphone yang semakin berkembang pada saat ini. Mulai dari bentuk fisik maupun visual, dari segi fisik, menambah sistem pengunci lebih aman dengan cara finger touch. Handphone pada zaman sekarang dilengkapi dengan face lock, bahkan ada yang menambahkan fitur dengan edge lock
yaitu dengan cara men-scan-kan pada mata yang berada di bagian retina. Selain itu, handphone pada zaman sekarang memiliki keunggulan di bagian kamera yang menambahkan fitur photo wide, yaitu kecerdasan kamera mengambil gambar dengan cara memperlebar objek gambar sehingga gambar tidak terpotong. Terlebih dengan adanya fitur zoom cam, yaitu dengan cara pengambilan gambar jarak bisa lebih dekat dalam pengambilan objek-objek jauh. Secara tidak langsung dapat membuka lapangan pekerjaan dengan fotografi. Hal ini bisa dikatakan sebagai faktor globalisasi. Selain handphone, ada pun globalisasi dalam bidang teknologi, yaitu menciptakan teknologi mesin canggih. Kemajuan teknologi memberikan solusi menciptakan mesin-mesin canggih dapat meringankan berbagai pekerjaan manusia. Salah satu contohnya, menciptakan robot canggih yang berfungsi memproduksi barang di sebuah pabrik. Adanya mesin canggih dapat meningkatkan produk barang yang berfungsi untuk memproduksi barang yang diproduksi sebelum dengan tenaga manusia, sehingga biaya produksi lebih dari produksi dapat dilakukan dengan cepat. Kemajuan teknologi di era globalisasi mendorong negara Jepang untuk menciptakan robot-robot unik dan canggih. Jepang merupakan salah satu negara maju yang memanfaatkan robot untuk membantu kegiatan warga Jepang dalam beraktivitas. Jepang membuat robot bernama T-52 membantu proses mengevakuasi korban bencana alam. Namun tidak hanya memiliki di bawah ini saja, dari hal tersebut memiliki dampak negatif, yaitu maraknya dengan kejahatan di dunia maya. Meningkatnya kejahatan di dunia maya adalah dampak yang paling merugikan yang timbul di era globalisasi pada saat ini. Kemajuan teknologi yang salah digunakan menjadi hal yang harus diperhatikan. Negara-negara yang paling jahat di kejahatan banyak ragamnya, mulai dari pembajakan situs web, penipuan beli online, perampokan rekening dengan bantuan melalui komunikasi, telepon, dan berbagai lainnya. Yang kedua, pada bidang ekonomi. Masalah globalisasi dalam tatanan ekonomi nasional di Indonesia, dampak seperti globalisasi terhadap kondisi internal perekonomian, dan dampak globalisasi terhadap kondisi eksternal perekonomian. Globalisasi ini dapat mengubah pola perilaku dalam suatu proses produksi di satu pihak dan perubahan struktur ekonomi serta kebijakan ekonomi pemerintah mengalami pertahanan ekonomi terhadap pengaruh globalisasi ekonomi. Perubahan dalam sistem produksi termasuk efisiensi dan intensifikasi penggunaan faktor produksi yang berpengaruh positif maupun negatif. Frekuensi dengan perdagangan dan investasi pada sektor-sektor dapat dikelola, serta berkembang industri nasional yang kompetitif tetapi dalam merusak kenyamanan publik. Sedangkan perubahan struktural mungkin termasuk perubahan dalam sektor ekonomi dan orientasi sektor tradisional kepada sektor ekonomi, sehingga pasar tradisional sudah tertinggal oleh masyarakat itu sendiri. Memang perkembangan membawa implikasi pada perubahan kebijakan ekonomi, tetapi dalam perubahan kebijakan perilaku ekonomi harus memiliki kemampuan mengikuti globalisasi pada perkembangan saat ini. Wujud nyata globalisasi di bidang ekonomi kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama pada aspek produksi, di mana suatu perusahaan berproduksi dengan berbagai negara dengan sasaran biaya produksi menjadi lebih murah, infrastruktur yang memadai atau iklim usaha dan politik yang kondusif. Kedua, pada aspek financing. Perusahaan mempunyai akses global untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi baik dalam portofolio maupun langsung di semua negara tersebut. Contohnya pada PT Telkom dalam memperbanyak suatu sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol, memanfaatkan sistem pembayaran dengan suatu pola BOT, Build Operate Transfer, bersama mitra usaha dari mancanegara. Yang ketiga, pada aspek tenaga kerja. Perusahaan global memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, sesuai penggunaan pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasanya diperoleh dari negara berkembang. Yang keempat, pada aspek New World Information, sebuah informasi dari suatu negara-negara di dunia kemajuan teknologi, antara lain seperti TV, radio, media cetak, dan lain-lain. Dengan jaringan komunikasi semakin maju, meluasnya perkembangan pasar di belahan dunia barang yang sama. Contohnya seperti KFC, celana jeans, Levi's, atau hamburger melanda pasar di mana-mana.
akibat selera masyarakat di dunia, baik berdomisili di kota maupun di desa. Selanjutnya pada bidang sosial dan budaya. Globalisasi kebudayaan sangat mudah berkembang dan cepat di Indonesia. Hal ini terjadi karena mudahnya untuk mengakses kebudayaan yang ada di luar Indonesia. Negara-negara maju yang mempunyai tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih baik dari negara berkembang membuat mereka menguasai dunia mulai dari bidang ekonomi, politik, bahkan sosial budaya. Negara-negara yang berkembang seperti Indonesia yang khawatir akan kekhawatirannya akan ketinggalan arus globalisasi dan pengaruh budaya luar jati diri Indonesia. Budaya dari luar yang tidak sesuai dengan jati diri Indonesia bisa melunturkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Tragisnya, orang Indonesia tidak lagi tahu kebudayaan sendiri, tapi lebih tahu kebudayaan yang ada di luar negeri. Sekarang saja anak muda lebih senang menyanyi lagu K-pop daripada lagu-lagu tradisional seperti Suwe Ora Jamu, Gundul-Gundul Pacul, dan lain-lain. Negara berkembang seakan negara dibuat tempat untuk menyebar luasnya budaya dari negara maju. Seakan Indonesia akan dijajah secara tidak langsung melalui intrik. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi memudahkan kita untuk mendapatkan informasi tentang dunia luar untuk meningkatkan pengetahuan kita dan perkembangan budaya. Contohnya dengan adanya globalisasi di bidang teknologi dapat membantu untuk membuat alat musik lebih modern. Beberapa hal yang dapat dirasakan akibat pengaruhnya globalisasi sosial budaya. Yang pertama, disorientasi, diskolasi atau krisis sosial budaya di kalangan masyarakat meraba dengan kiat meningkatnya penetrasi dan ekspandisi budaya masyarakat. Yang kedua, berbagai ekspresi budaya asing yang sebenarnya tidak memiliki basis presiden kulturalnya, semakin penyebarannya dalam masyarakat sehingga munculnya kecenderungan-kecenderungan gaya hidup yang tidak kondusif bagi masyarakat dan bangsa. Adanya globalisasi membuat mengenal berbagai makanan yang berasal dari luar negeri. Selain makanan, ada pengaruh tentang gaya pakaian. Sekarang pakaian itu memperlihatkan pengaruh barat seperti kaos dan jeans. Bisa melihat orang menggunakan produk luar negeri. Yang terakhir pada bidang politik, globalisasi di bidang politik memberikan dampak terhadap perubahan perpolitikan dunia, khususnya akhir-akhir ini seperti diberitakan oleh para media internasional seperti contoh, kasus demonstrasi yang menuntut pemerintah Tiongkok memberikan kemerdekaan kepada rakyat Tibet berujung sebuah berdarah. Implikasi adanya globalisasi politik dalam hal ini melibatkan negara Mao Zedong, yaitu muncul kebebasan demokrasi pada tahun 1989. Peristiwa berdarah dikenal dengan peristiwa Tiananmen, berakhir dengan bentroknya dengan aparat keamanan yang menewaskan ribet mahasiswa dan pemuda pemberontak, membawa angin demokrasi sehingga membuat Cina saat ini dapat dikatakan sebagai negara superpower baru. Rakyat melakukan gerakan sosial people power dengan berhasil menggulingkan rezim diktator Ferdinand Marcos pada tahun 1986. Pada tahun 1991, politik apartheid dihapuskan di Afrika Selatan. Perubahan yang sama dengan Eropa Timur. Rakyat yang melakukan percakapan yang menggulingkan rezim pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Sebenarnya dalam tahun terakhir ini terdapat satu isu yang menarik untuk dianalisis. Adanya some of associates in the region Timur Tengah mengundang perhatian masyarakat karena gelombang arus keluar ke beberapa negara bukan melibatkan satu negara saja. Bagaimana menghadapi tantangan globalisasi? Di Indonesia, sebagai masyarakat internasional yang tidak bisa mengasingkan diri dari pergaulan internasional karena membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Era globalisasi juga disebut dengan era di mana semua terlihat simpel, lebih canggih, dan tentunya modern. Hal ini yang membuat masyarakat harus jauh lebih mandiri dan berkembang mengikuti zaman demi diri sendiri. Adanya globalisasi akan berpengaruh pada suatu bangsa dan negara, masyarakat, bahkan individu dalam masyarakat. Pengaruh yang ditimbulkan globalisasi pada suatu bangsa terjadi di berbagai bidang, antara lain bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial budaya, bidang pertahanan dan keamanan, bidang agama, bidang pendidikan, dan lain-lain. Proses globalisasi bergulir
Kemajuan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan terjadinya perubahan lingkungan strategi yang berdampak luas terhadap eksistensi dan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya hubungan kerjasama antara negara. Hubungan internasional bersifat positif dan normatif karena menganalisis dan merumuskan kebijakan luar negeri tertentu. Dalam pendekatan sebagai cabang ilmu politik, tetapi pihak akademis lebih suka menganggapnya sebagai studi bidang yang interdisipliner. Interdisipliner adalah pendekatan dalam suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu yang relevan. Dengan hubungan internasional, negara dapat meningkatkan dan menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil dengan bangsa lain. Kalau antar bangsa sudah memiliki hubungan yang baik, maka negara tersebut akan dengan bebas bisa bernegosiasi dan bekerja sama. Bangsa Indonesia diarahkan untuk melakukan hubungan internasional dengan tujuan agar Republik Indonesia yang berbentuk kesatuan negara kebangsaan demokratis bisa menjadi lebih kuat, lalu membentuk satu masyarakat yang adil dan makmur secara material maupun spiritual. Membentuk suatu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Kemerdekaan dan keselamatan negara meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai, Indonesia membangun dan memperoleh persyaratan yang diperoleh untuk kemakmuran. Maka dari itu, bangsa Indonesia harus senantiasa meningkatkan kualitas kerjasama internasional yang dibangun dengan negara lain. Negara Indonesia juga mampu memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan peluang bagi kepentingan nasional. Suatu negara dapat mengadakan kerjasama antar negara atau hubungan internasional, manakala kemerdekaan dan kedaulatan baiknya secara de facto maupun de jure setelah menyatakan oleh negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut. Yang pertama pada faktor internal, yaitu dengan diketahui teraskam kelangsungan hidup baik melalui kudeta ataupun intervensi dengan negara lain. Yang kedua pada faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa satu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan agama. Nah, baiklah, itulah tadi materi tentang globalisasi dan kerjasama antar bangsa. Nah, apabila saya ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.